I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Selamat pagi, Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi. Sebelum kita memulai sesi mediasi, perkenalkanlah terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanif Aliuddin, bisa Bapak panggil Hanif. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak-bapak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Bapak. Saya Fikri sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Burhanuddin Mufid selaku kuasa hukum dari Bapak Fikri. Saya Sugiantoro selaku tergugat dalam kasus ini. Saya Andi selaku kuasa hukum dari tergugat. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian atau yang bisa disebut mediasi. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak-bapak sekalian telah menunjuk saya untuk menjadi seorang mediator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog untuk berunding mencari titik temu penyelesaian dengan bantuan seorang mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral untuk membantu, memfasilitasi, menegosiasi pembicaraan antara bapak-bapak sekalian. Sebelum saya melalui proses mediasi, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan mediasi dan peraturan-peraturan mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan sebuah permasalahannya secara bergantian. Nah, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman di antara kedua belah pihak. Untuk yang ketiga, selanjutnya saya akan mendefinisikan sebuah permasalahan untuk menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita akan masuk kepada tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi melalui atau mencapai sebuah kesepakatan, maka kita akan membuat atau menyusun kesepakatan itu. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau biasa yang disebut dengan kaubus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan akan saya jaga kerahasiaannya. Untuk yang ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan. Saya juga bersikap netral, di mana saya tidak akan memihak satu sama lain, maupun dari Bapak Fikri ataupun Bapak Sugiantoro. Bapak-bapak sekalian, apakah menyetujuinya? Setuju? Saya juga setuju. Selanjutnya kita akan memulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Fikri terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya? Bagaimana Bapak Sugiantoro, apakah menyetujuinya? Silakan, tapi nanti saya juga giliran kan? Iya Pak. Setelah kita mendengarkan keterangan dari Bapak Fikri, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sugiantoro untuk berbicara. Silakan Bapak Fikri. Baik, begini Pak. Saya ini adalah seorang penjual sepatu grosir. Dan saya ini adalah Biar saya menjelaskan. Begini Pak, saya ini selaku kuasa hukum dari Bapak Fikri. Klien saya ini adalah seorang pengusaha sepatu grosir, dan klien saya ini telah menyalurkan suatu aset kepada pihak Bapak Sugiantoro. Memang selama ini Bapak Sugiantoro ini tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan kepada klien kami. Tetapi dalam 3 bulan terakhir ini, pihak Bapak Sugiantoro ini telah melakukan tindakan
telat pembayaran dalam melakukan pembayaran tagihan kepada klien kami. Walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo, tapi pihak Bapak Sugiantoro ini tidak segera melakukan pelunasan atau menghubungi dari klien kami ini. Apakah keputusan dari klien kami untuk menggugat Bapak Sugiantoro ini sudah cukup tepat, Pak? Baiklah. Jadi klien Bapak merasa kecewa atas kejadian ini. Benar sekali. Dan klien Bapak menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian klien Bapak juga mengharapkan agar komunikasi tetap terjaga antara klien Bapak dengan Bapak Sugiantoro diperbaiki. Bukan begitu? Benar sekali. Apakah penjelasan dari Bapak Huda sudah cukup atau ada tambahan dari Bapak Fikri? Saya hanya mau menambahkan sedikit, Pak. Sepatu Aset ini adalah sepatu yang sangat spesial bagi saya. Kenapa? Karena sepatu ini dibuat dengan ukuran kaki si pelanggan itu sendiri, sehingga sepatu ini benar-benar populer di kalangan produsen saya. Begitu. Baiklah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Huda dan Bapak Fikri, jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Fikri menganggap bahwa Bapak Sugiantoro adalah sebagai pelanggan utamanya. Benar begitu, Bapak? Betul, Sir. Apa yang Bapak Fikri harapkan dari penyelesaian permasalahan ini? Jadi seperti yang kami sebutkan dalam surat gugatan kami, bahwa kami menggugat Bapak Sugiantoro untuk segera membayar tagihan dari klien kami sebesar 200 juta rupiah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Fikri, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Sugiantoro maupun Bapak Andi untuk menceritakan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui di sini. Silakan, Pak, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran pada Bapak Fikri. Namun selama beberapa tahun ini pihak kami tidak pernah menunggak pembayaran dan Bapak Fikri harusnya berterima kasih kepada klien kami karena sepatu tersebut sudah diiklankan di media televisi. Saya sangat kaget kenapa Bapak Fikri tiba-tiba menggugat klien kami. Untuk itu klien kami berniat menggugat balik Bapak Fikri karena dengan adanya gugatan ini nama baik klien saya sangat tercemar. itu. Jadi Bapak merasa usaha klien Bapak kurang dihargai dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik klien Bapak. Kemudian Bapak juga menginginkan agar komunikasi dari kedua belah pihak semakin baik. Benar begitu, Pak? Benar. Apakah ada tambahan dari Bapak Sugiantoro? Tidak, Pak. Yang jelas saya sangat kecewa dan kaget atas gugatan ini. Setelah saya melihat penjelasan dari pihak Bapak Fikri dengan Bapak Sugiantoro, sebelumnya saya melihat bahwa antara Bapak Fikri dan Bapak Sugiantoro ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri sama-sama menginginkan agar hubungan dan komunikasi menjadi kembali terjalin. Yang kedua, Bapak Fikri dan Bapak Sugiantoro juga menginginkan agar permasalahan ini cepat selesai, dan jika menginginkan diselesaikan melalui mediasi. Bukan benar begitu, Bapak? Ya, benar seperti itu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri sampaikan, bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak dari Bapak Fikri menganggap bahwa Bapak Sugiantoro adalah pelanggan utama. Sebaliknya, dari Bapak Sugiantoro menganggap kerjasama ini dengan Bapak Fikri adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Bapak. Kalau boleh saya bertanya, bagaimanakah pendapat Bapak Fikri mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Bapak Sugiantoro di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa hubungan bisnis saya dengan Bapak Sugiantoro itu terjalin sangat baik, Pak. Namun, saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Sugiantoro. Baik, jadi Bapak menginginkan agar permasalahan pembayaran cepat diselesaikan. Namun, saya ingin bertanya, bila
pembayaran ini sudah diselesaikan, Bapak dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Sugiantoro di kemudian hari? Iya Pak, saya bisa mempertimbangkan itu. Oke, mengenai penjelasan dari pihak Bapak Fikri, apakah ada tanggapan dari pihak Bapak Sugiantoro? Iya Pak, sebenarnya saya tidak ingin merusak hubungan dengan Bapak Fikri, namun Bapak Fikri tidak menyuplai sepatu kepada saya. Oke, dari penjelasan Bapak Fikri dengan Bapak Sugiantoro, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak akan sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis yang baru. Benar begitu, Pak? Ya, benar. Baiklah, demikian saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk permasalahan ini, maka izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menuliskan poin-poin dari definisi permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya dari Bapak Fikri maupun Bapak Sugiantoro, izinkan saya untuk membacakan 3 poin dari permasalahan ini. Nah, poin yang pertama yaitu bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak di kemudian hari. Dan untuk poin yang kedua, bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran. Untuk poin yang ketiga, bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Dari ketiga poin tersebut, mana poin yang ingin Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri sampaikan terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Fikri? Ya jelas Pak, klien kami hanya ingin agar segera dibayar secepatnya. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dulu sebelum utangnya dilunasi, seperti itu Pak. Baik Pak Huda. Selanjutnya Bapak Sugiantoro, bagaimana menurut Bapak? Terus terang saja Pak, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda tergantung kelanjutan bisnis di kemudian hari. Bagaimana dari Bapak Fikri? Apakah pihak Bapak Fikri ada pertimbangan lain? Iya Pak, saya setuju jika kita bahas masalah kelanjutan bisnis ini terlebih dahulu. Oke, baiklah Bapak Sugiantoro dengan Bapak Fikri untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda yang kedua kita akan membahas untuk memperbaiki nama baik dan juga mengenai pembayaran. Apakah dari Bapak Fikri menyetujuinya? Ya, saya setuju Pak. Saya juga setuju Pak. Oke, baiklah, ini nomor dari permasalahan Bapak. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak untuk kemudian harinya, maka selanjutnya saya di sini akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sugiantoro dengan Bapak Fikri untuk mengajukan usulan mengenai sebuah permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan, jangan ragu kalau itu masih belum matang. Dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan suatu komentarnya, maka dimohon untuk pihak lain untuk mendengarkan sampai selesai dan tidak boleh ada kata-kata yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide, usulan yang banyak, maka kita akan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi dan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya. Baiklah, kalau begitu saya lihat pembicaraan kita sudah sangat jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membahas poin yang pertama mengenai permasalahan, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Fikri dengan Bapak Sugiantoro di kemudian hari. Apakah dari Bapak Fikri memiliki usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pak, sebenarnya saya juga ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak Sugiantoro, tapi saya juga tidak mau kejadian yang sama akan terulang kembali di kemudian hari, sehingga saya tidak memiliki kepastian bayaran dari Bapak Sugiantoro. Jikapun saya memiliki kepastian bayaran dari Bapak Sugiantoro, tentu saya juga dengan senang hati
akan menjalin hubungan kerjasama lagi dengan Bapak Sugiantoro. Seperti itu, Pak. Pasti akan saya bayar. Selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Dengan adanya keterlambatan ini, itu bukan karena kemauan saya. Tolong mengerti sedikit dong. Apakah dari Bapak Sugiantoro memiliki usulan mengenai pembayaran kepada Bapak Fikri jika hubungan bisnis ini tetap akan dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Bapak Fikri. Jadi Bapak Sugiantoro sanggup untuk memberikan jaminan kepada Bapak Fikri? Jaminan berupa apa? Yang jelas dong, Pak. Saya rasa apabila hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Entah itu dengan jaminan ataupun semacamnya. Namun saya sendiri pun tidak bisa memutuskannya sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi orderan dari pelanggannya, sehingga klien saya dapat memenuhi kewajibannya kepada Bapak Fikri. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang mencakup mengenai bagaimana cara pembayarannya, serta berapa jumlahnya, dan serta tenggang waktu berapa lama yang akan dibutuhkan, serta jaminan apa yang Bapak inginkan? Saya rasa itu sudah cukup menjadi jaminan oleh Bapak Fikri. Ya, saya setuju sekali. Apabila kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut, bukan begitu, Pak? Ya, itu sangat benar sekali dan sangat tepat sekali. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik dari Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis ini untuk kemudian hari. Namun, Bapak-bapak masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik dari pembayaran tersebut. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Fikri dengan Bapak Sugiantoro kita tunda terlebih dahulu, dan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan untuk mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai menjaga nama baik satu sama lain agar kedua belah pihak bisa saling menghargai. Apakah Bapak memiliki usulan untuk mengenai permasalahan ini? Yang jelas, untuk selanjutnya harusnya Bapak Fikri tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini, karena saya yakin kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, saya akan membayar utang saya, dan saya berjanji tidak akan menjelekkan nama Bapak Fikri di depan. Baik, saya melihat dari Bapak Sugiantoro cukup mempunyai itikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing dari kedua belah pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Bapak Fikri? Ya, pada dasarnya saya juga tidak ingin hal ini sampai terjadi. Tapi saya emosi, Pak, dengan Bapak Sugiantoro karena Bapak Sugiantoro menanggapi tagihan tersebut. Tapi karena kami pernah menjalin hubungan yang baik, hubungan bisnis yang baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara keluarga, dan saya berjanji masalah ini tidak akan sampai keluar publik. Baik, dari penjelasan Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri, saya melihat Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baiklah, Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri, selanjutnya bagaimana kita kalau beranjak kepada permasalahan poin yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran utang. Apakah dari Bapak Sugiantoro atau Bapak Andi ada usulan mengenai hal itu? Ya, begini Pak, mengenai pembayaran, klien saya akan membayarnya. Tapi untuk saat ini, klien saya memang belum bisa untuk membayarnya, dikarenakan perusahaannya sedang ada masalah. Jadi mohon kepada Bapak Fikri untuk bersabar sedikit, karena Bapak Fikri tadi minta waktu mungkin sekitar 6 bulan. Bisa kan Pak? 6 bulan? Bapak mau permainan saya ya? Mana mungkin saya mau menunggu dalam waktu yang selama itu? Saya nggak mau tahu. Pokoknya Bapak Sugiantoro harus bayar sekarang ini juga. Titik.
Masa Bapak nggak mau percaya sama saya? Bapak ngertiin dong. Pak, kenapa Bapak bisa membayar iklan dengan mahal, sedangkan tidak bisa membayar utang Bapak pada saya? Kan aneh itu Pak. Kalau begitu, kita lanjutkan proses pengadilan saja lah. Hei, harusnya Anda itu berterima kasih kepada saya. Saya yang telah menginginkan sepatu Anda yang tidak terkenal sampai sekarang. Dasar tidak tahu diri kamu. Sabar, jangan emosi. Tenang, silakan duduk kembali. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan di antara kedua belah pihak. Namun, pembicaraan kita sudah mulai positif dan konstruktif. Nah, untuk itu saya akan memulai pertemuan terpisah ini. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan terbuka. Loh, apalagi yang Bapak mau bicarakan dengan pihak tergugat yang kami tidak boleh tahu? Maksud dari pertemuan terpisah ini agar mediator tahu permasalahan yang lebih mendalam. Setelah mediator melakukan pertemuan dengan tergugat, mediator kemudian akan memanggil penggugat untuk pertemuan terpisah selanjutnya. Wah, yang dibicarakan nanti bisa bocor nih. Jangan khawatir Pak, apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah ini tidak akan saya bicarakan kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dibicarakan oleh Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri, Bapak Sugiantoro lah dan Bapak Fikri lah yang akan menyampaikan sendiri. Jadi, apakah Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri setuju bila saya mengadakan pertemuan terpisah atau biasanya disebut dengan kaubus? Saya tidak keberatan, Pak. Bagaimana kalau dengan Bapak Huda? Untuk klien saya juga tidak keberatan, Pak. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu terlebih dahulu dengan Bapak Sugiantoro dan Bapak Andi Rahmat Fajar untuk mendengarkan lebih jelas tentang apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya ketelatan pembayaran. Apakah Bapak Fikri dan Bapak Huda menyetujuinya? Nggak masalah Pak, kalau begitu kami keluar terlebih dahulu. Baik, kita silahkan Pak. Baik Pak, terima kasih. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana antara Bapak Sugiantoro dengan Bapak Fikri telah mencapai kesepakatan seperti misalnya mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang kedua yaitu kesepakatan untuk saling menjaga reputasi nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak, apakah wajar kalau Bapak Sugiantoro meminta Bapak Fikri untuk menunggu waktu selama 6 bulan dalam masalah pembayaran tersebut? Dan menurut Bapak, apakah alasan Bapak Fikri tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Saya tidak tahu, Pak. Menurut Bapak mediator bagaimana? Kalau menurut saya, apakah hal ini mungkin karena pihak Bapak Sugiantoro belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada pihak Bapak Fikri, dan hal tersebut menimbulkan persepsi dari Bapak Fikri bahwa Bapak Sugiantoro belum bisa menunaikan kewajiban pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak boleh berpikir semacam itu, karena saya pasti akan membayarnya. Jika Bapak berada dalam posisi Bapak Fikri, apa yang dapat Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis? Sementara masih ada rasa tidak percaya. Jadi, menurut Bapak Sugiantoro, apa yang bisa Bapak lakukan agar Bapak Fikri yakin bahwa Bapak Sugiantoro akan membayar hutang-hutang tersebut? Apakah Bapak memiliki usulan atau ide-ide yang alternatif agar hubungan baik antara Bapak Sugiantoro dengan Bapak Fikri kembali terjalin? Begini Pak, sebelum saya berbicara tentang pokok permasalahannya, saya akan bertanya kepada Bapak, apakah saya bisa yakin apa yang kita bicarakan di dalam ruangan ini tidak sampai keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak, saya
sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dari Bapak Andi dan klien Bapak. Oke, kalau gitu Pak. Walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan ke beberapa media televisi. Makanya beliau harus menjaga image-nya dengan baik. Jangan sampai rusak gara-gara perkara ini, Pak. Saya dan klien saya juga memohon kepada Bapak agar apa yang kita bicarakan di sini jangan sampai Bapak bicarakan kepada orang lain. Ya, Pak. Baik, Pak. Saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya, Pak, saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk mengiklankan produk di media televisi itu membutuhkan biaya yang sangat besar, Pak. Sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya itu mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari Bapak Fikri, klien saya telah menerima beberapa pesanan dari pihak lain sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin jika pihak dari Bapak Fikri bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan penjualan sepatu aset tersebut, sehingga klien saya juga bisa untuk memenuhi kebutuhannya atau kewajibannya kepada Bapak Fikri. Oh, begitu. Sebelumnya, kalau boleh saya memberikan sedikit saran, menurut saya sebaiknya Bapak Sugiantoro bisa lebih terbuka kepada pihak Bapak Fikri. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Sugiantoro, pihak dari Bapak Fikri akan mengerti mengenai kesulitan pembayaran dengan memberikan sebuah keringanan kepada Bapak Sugiantoro. Nah, untuk selanjutnya masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan terus berlanjut? Dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi permasalahan ini bila mendapatkan dukungan dari pihak Bapak Fikri? Ya, tentu Pak. Tapi tentunya dari pihak Bapak Fikri akan menginginkan penyelesaian yang lebih konkret. Nah, apakah dari pihak Bapak Sugiantoro sudah memikirkan penyelesaian tersebut? Meskipun toko saya sedang mengalami cash flow, tapi untuk kondisi saat ini masih terbilang sangat cukup baik. Kemungkinan saya bisa melunasi utang saya kepada Bapak Fikri. Namun saya masih memerlukan waktu beberapa bulan untuk bisa melunasi utang tersebut. Pasti pihak dari Bapak Fikri akan bertanya mengapa beliau harus menunggu selama itu. Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak Sugiantoro lakukan selama Bapak Fikri menunggu? Coba Bapak bayangkan, bagaimana jika Bapak Fikri tidak mau melanjutkan hubungan bisnis tersebut? Wah, itu sangat parah sekali Pak. Toko saya bisa tutup kalau Bapak Fikri tidak mau menyuplai sepatu aset kepada saya, karena yang dicari dari kebanyakan pelanggan kami adalah sepatu aset tersebut. Ya, mungkin saya bisa memberikan tawaran kepada Bapak Fikri supaya saya bisa melunasi utang tersebut dan mencicilnya selama 3 bulan dari sekarang. Ya, kalau begitu Bapak Sugiantoro sanggup untuk membayar utang kepada Bapak Fikri secara mencicil dimulai dari bulan ketiga, yaitu bulan ini. Bukan begitu, Pak? Ya, benar Pak. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, Bapak Sugiantoro membutuhkan waktu berapa lama ya? Ya, saya akan mulai mencicilnya pada bulan ketiga dan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Terus pada bulan ke-5 dan ke-6 saya akan mencicilnya sebesar 40 juta rupiah.
Terus pada bulan ke-7 maka hutang saya kepada Bapak Fikri akan lunas. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Sugiantoro, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Bapak Sugiantoro sanggup untuk membayar cicilan kepada Bapak Fikri dimulai dari bulan ketiga, yaitu bulan ini. Ya, benar Pak. Apakah Bapak bisa menyampaikannya kepada Bapak Fikri? Seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan awal tadi, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Bapak Fikri mengenai apa yang telah kita bicarakan dalam pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak dapat menyampaikan di pertemuan nanti. Baik, kalau begitu nanti saya akan menyampaikannya sendiri nanti. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan penjelasan dan keterangan dari pihak Bapak Fikri. Baiklah, kalau seperti itu, Bapak Sugiantoro dengan Bapak Andi bisa keluar pergantian. Baik Pak, terima kasih. Silakan duduk Pak. Baik Pak, terima kasih. Pak sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Bapak Fikri dengan Bapak Sugiantoro, setelah mencapai beberapa kesepakatan, antara lain seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, dan yang kedua adanya kesepakatan untuk saling menjaga reputasi dan nama baik masing-masing kedua belah pihak. Selanjutnya, saya bertanya, apabila Bapak Fikri berada di posisi Bapak Sugiantoro, apa yang Bapak rasakan? Wah, yang pasti saya juga akan malu sekali Pak, apalagi hutang saya diketahui oleh banyak orang. Apakah dari pihak Bapak Fikri mempunyai usulan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebenarnya keinginan saya sudah jelas Pak, bahwa saya menginginkan Bapak Sugiantoro segera melunasi hutangnya. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini, apakah Bapak apabila saya menceritakan semuanya, apakah Bapak bisa menerimanya dan Bapak tidak akan membocorkannya? Saya berjanji Pak, sebagai mediator, saya mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pembicaraan di dalam forum ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Pak, bahwasanya saya ini adalah orang yang mengambil sepatu aset ini dari Ibu Yuli, yang mana Ibu Yuli itu selaku pihak ketiga, dan saya adalah satu-satunya pembeli yang membeli sepatunya Bu Yuli, dan kemudian saya menyalurkan lagi kepada Bapak Sugiantoro. Itu dengan adanya Bapak Sugiantoro yang lalai dan juga tidak mau membayar hutangnya kepada saya, maka secara otomatis saya juga tidak bisa membayar pembayaran kepada Ibu Yuli. Kemudian dari kasus tersebut Ibu Yuli menuntut saya dan Ibu Yuli mengirimkan debt collector kepada saya. Seperti itu kejadiannya Pak. Selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Bapak Sugiantoro. Karena apa? Karena Ibu Yuli sudah tidak mau lagi untuk mensuplai sepatu kepada kami. Oleh karena itu saya tidak bisa untuk menunggu beberapa waktu lagi untuk menunggu Bapak Sugiantoro membayar. Saya tidak bisa untuk itu Pak. Sebelumnya, kalau boleh saya memberikan sedikit saran, menurut saya sebaiknya Bapak Fikri lebih terbuka kepada pihak Bapak Sugiantoro, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Fikri, Bapak Sugiantoro akan mengerti mengenai kesulitan Bapak Fikri dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, apabila seandainya Bapak Sugiantoro dapat membayar kepada Bapak Fikri tidak sekaligus, mungkin dengan mencicil. Nah, apakah dari Bapak Fikri dapat menerimanya? Kalau itu mungkin saya bisa bicara dulu dengan Ibu Yuli selaku pihak ketiganya. Tapi mungkin saya juga bisa bernegosiasi dengan Ibu Yuli, apakah nanti untuk pembayaran bisa saya bayar setengahnya dulu ataupun bisa membayar dalam 2 bulan ke depan. Jadi
Bapak menerima pembayaran secara mencicil tersebut? Ya, benar Pak. Bapak memiliki sebuah usulan mengenai cicilan yang dapat Bapak terima? Mungkin mekanisme pembayaran bisa seperti ini Pak. Yang pertama, Bapak Sugiantoro bisa membayarnya secara langsung sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk sisanya bisa dibayarkan menjadi 2 waktu yang dengan 2 waktu tersebut sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti pihak Bapak Fikri menyampaikan sendiri kepada pihak Bapak Sugiantoro mengenai mekanisme pembayaran utang tersebut? Ya, baik Pak. Baik, saya juga setuju mengenai usulan dari Bapak Mediator. Baik, silakan dulu Pak. Ya, kasih Pak. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Bapak Fikri terlebih dahulu? Apakah pihak Bapak Sugiantoro menyetujuinya? Silakan. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya Pak Sugiantoro maupun Bapak Mediator, bahwasanya saya menginginkan kepastian pembayaran utang Bapak Sugiantoro sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Sugiantoro berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnisnya kepada saya, maka otomatis kedepannya jumlah yang akan dibayarkan pasti akan lebih besar lagi, gitu loh Pak. Jadi saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali di masa yang akan datang. Oke, apakah masih ada penjelasan lain dari Bapak Fikri? Cukup. Kalau begitu saya akan memberikan kesempatan kepada pihak Bapak Sugiantoro untuk mengungkapkan usulannya. Baik Pak, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun televisi. Namun, biaya marketing untuk iklan itu sangat besar, sehingga ini bisa menyebabkan utang saya kepada Bapak Fikri tidak bisa terbayar. Namun, berkaitan dengan hal tersebut, toko sepatu saya terkenal dan sepatu Acer pun juga ikut terkenal, bahkan sampai sekarang ini, dan digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar utang saya kepada Bapak Fikri. Jadi Bapak Sugiantoro merasa yakin bahwa keadaan keuangan Bapak akan segera membaik. Yang saya perlu tanyakan kepada Bapak Sugiantoro adalah bagaimana Bapak Sugiantoro bisa melunasi bank sebesar 200 juta. Sedangkan yang saya butuhkan saat ini adalah Bapak Sugiantoro membayar sebesar 100 juta terlebih dahulu. Bagaimana dengan Bapak Sugiantoro? Apakah Bapak ada usulan untuk menanggapi sebuah pernyataan dari Bapak Fikri? Seperti yang sudah saya bicarakan tadi dalam pertemuan terpisah, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun, jika Bapak Fikri setuju kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi, pada bulan keenam cicilan utang saya kepada Bapak Fikri sudah lunas, Pak. Tanya dari pihak Bapak Sugiantoro telah memiliki usulan yang sangat konkret. Bagaimana dengan Bapak Fikri? Apakah pihak dari Bapak Fikri memiliki tanggapan atau usulan atas usulan Bapak Sugiantoro? Wah, begini Pak, klien kami ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil. Bagi klien kami, uang 200 juta rupiah itu adalah uang yang sangat besar. Sebenarnya klien kami tidak keberatan tentang mekanisme pembayaran dari utang Bapak Sugiantoro. Namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah, dan pada bulan kedua dan ketiga nanti dicicil sebesar 50 juta rupiah, 50 juta rupiah. Klien kami pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi dari Bapak Sugiantoro.
Seperti itu Pak. Begitu Bapak Fikri? Ya benar Pak, itu yang saya harapkan dari tadi. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah mencapai pada titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian, yang kedua adanya saling menjaga reputasi nama baik dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya sebuah kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran utang secara mencicil. Namun, masih ada permasalahan lagi yang perlu dibahas dan lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu, cicilan, dan jaminan. Bagaimana Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri? Apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Mengenai untuk pembayaran 200 juta rupiah itu, saya harus berdiskusi dulu kepada istri saya karena saya belum bisa membayarnya. Mana Bapak Fikri? Apakah Bapak Fikri dapat menerima usulan dari Bapak Sugiantoro mengenai penundaan pertemuan ini? Ya kalau Bapak Sugiantoro butuh waktu, saya setuju saja. Baiklah, kalau begitu, bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik Pak, klien saya setuju. Kalau begitu, sebelum saya tutup pertemuan pada pagi hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa saja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri. Untuk yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari dari kedua belah pihak, telah menyetujuinya. Dan yang kedua, baik dari Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang disetujuinya. Baik Pak, klien saya juga setuju. Terima kasih atas kehadiran dari pihak Bapak Fikri maupun pihak Bapak Sugiantoro. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu, kita belum mencapai suatu kesepakatan. Namun, ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruksif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Bapak Fikri maupun Bapak Sugiantoro telah menyetujuinya. Dan yang kedua, Bapak Fikri dan Bapak Sugiantoro telah setuju saling menjaga nama baik dan reputasi dari masing-masing pihak. Ketiga, Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan dengan cara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan sebuah pembahasan mengenai besaran cicilannya dan jangka waktunya. Untuk jumlah pembayarannya yaitu 200 juta rupiah, serta bentuk jaminannya yang akan dijaminkan oleh Bapak Sugiantoro kepada Bapak Fikri. Benar begitu Bapak? Benar Pak? Ya, benar Pak. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki kedua usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Sugiantoro, yaitu pertama, cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan keempat dan ketiga yaitu sejumlah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima
dan keenam membayar masing-masing yaitu sejumlah 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan ke-6 setelah bulan ini Bapak Sugiantoro lunas. Kemudian usulan yang kedua dari Bapak Fikri, yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi dari Bapak Sugiantoro. Bagaimana Bapak Sugiantoro dengan Bapak Fikri? Apakah dari dua usulan ini Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri ada tawaran atau usulan lain? Atau kemungkinan ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Pak? Ya, baiklah Pak. Setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya. Dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik klien saya kepada Bapak Fikri sampai hutangnya lunas. Sebenarnya Bapak menelpon Ibu Yuli terlebih dahulu. Sebentar Pak ya, saya mau minta izin untuk menelpon Ibu Yuli terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, dipersilahkan Pak. Ya, halo Ibu Yuli, Assalamualaikum. Ini masih ngobrol dengan Bapak Sugiantoro mengenai kesepakatan bayaran yang waktu itu kita bicarakan. Iya betul. Ini dari pihak Bapak Sugiantoro, dia meminta bayaran dicicil mulai bulan depan sebesar 50 juta. Bagaimana Bu? Oh iya ya. Baik Bu. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Menurut saya ini, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri harapkan semula, akan tapi masing-masing pihak saling berkompromi. Untuk itu, mungkin dari kedua belah pihak dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik lagi jika hubungan bisnis ini tetap akan dilanjutkan. Bagaimana dengan Bapak Fikri? Apakah penawaran Bapak Sugiantoro dapat diterima? Ya baiklah, kalau begitu saya setuju Pak. Oke. Jadi dari Bapak Fikri dan Bapak Sugiantoro telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Sugiantoro, yaitu dimulai dari bulan depan dengan jumlah cicilan per bulan yaitu 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Bapak Sugiantoro akan memberikan jaminan yaitu berupa BPKB mobil Mercy miliknya. Benar begitu Bapak Sugiantoro dan Bapak Fikri? Ya, benar Pak. Ya benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi pada pagi hari ini kita telah mencapai sebuah kesepakatan, yaitu antara lain yang pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Fikri dan Bapak Sugiantoro. Kedua belah pihak saling bersepakat untuk tetap melanjutkannya. Untuk yang kedua, mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga antara nama baik dan reputasi dari masing-masing. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, mengenai sebuah pembayaran tagihan disepakati untuk dibayarkan dengan cara mencicil. Nah, dengan sebuah mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari tahun 2018, dan besaran cicilan yaitu 50 juta rupiah pada tiap bulannya. Sehingga pada bulan keempat, yaitu bulan April tahun 2018, pembayaran akan lunas atau selesai dan ditambah dengan jaminan yaitu berupa BPKB mobil Mercy milik dari Bapak Sugiantoro. Benar begitu Bapak Sugiantoro ataupun Bapak Fikri? Benar Pak. Ya, saya juga setuju Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya
di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak Sugiantoro maupun Bapak Fikri harus menambahkan sebuah klausul. Apakah gugatan ini akan dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim untuk melahirkan akta perdamaian? Pak Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa perbedaan dari kedua klausul di atas? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian itu hanya mengikat untuk kedua belah pihak, di mana apabila salah satu dari pihak ingkar janji akan diajukan yaitu gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi secara langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu melakukan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan surat gugatan. Wah, kalau begitu karena ada kesepakatan yang beberapa poin belum bisa dipenuhi oleh Bapak Sugiantoro, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana dengan Bapak Sugiantoro? Apakah Bapak menyetujuinya? Ya, saya setuju. Bagaimana dengan pihak Bapak Fikri? Ya, Ya begitu Pak. Benar. Oke, Bapak-bapak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim, dan untuk sidang hari ini pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Tolong diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim, ini berupa laporan dari mediator. baik. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan saling berjabat tangan, terutama kepada Bapak Fikri dan Bapak Sugiantoro, disambung tali silaturahminya. Monggo dipersilakan. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.